Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin per hari ini kembali melanjutkan koreksinya, bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih area $65.000. Harusnya hal ini tidak akan mengejutkan apabila teman-teman telah rutin menonton video saya selama beberapa hari terakhir, karena saya sampaikan sebenarnya short term untuk buy saya masih cenderung dalam keadaan bearish, dan saya sampaikan secara price action juga ada beberapa indikasi yang menunjuk ke arah tersebut. Nah, di video hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,51 triliun dolar atau turun sekitar 4,44%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga semuanya merah, penurunannya ranging antara 4, sekian persen hingga kurang lebih 11%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, walaupun penurunan Bitcoin sebenarnya nggak terlalu signifikan lagi jika kita bandingkan dengan yang kita lihat kemarin, tetapi itu sudah cukup ya untuk membuat likuidasi sebesar 532 juta dolar, teman-teman. Dan jika kita perhatikan memang beberapa waktu belakangan, spesifiknya mungkin 1-2 minggu terakhir, angka likuidasi itu rata-rata cukup besar, teman-teman. Yang membuat kita harus berasumsi bahwa memang 2-3 minggu belakangan, banyak sekali para traders yang kemudian FOMO dan menggunakan leverage yang sangat besar untuk trading. Itulah kenapa kita melihat market maker kemudian mencoba untuk mencuci dulu orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan teman-teman, melainkan sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat. Karena kita nggak mau Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan, tapi leverage-nya juga angkanya semakin tinggi. Karena kalau itu yang kita lihat, maka cepat atau lambat akan ada koreksi yang sangat dalam waktu yang sangat singkat. Saya lebih prefer kita naik, kemudian kita mencuci dulu orang-orang yang menggunakan leverage, baru start naik lagi, cuci lagi, naik lagi, cuci lagi. Sehingga kita bisa melihat pergerakannya sustain ke atas. Dan kalau misalnya kita melihat liquidation heat map, untuk 12 jam terakhir itu mulai start lagi gitu, ada sedikit penumpukan di area long di sini. Tetapi kalau teman-teman perhatikan dengan lebih jeli, yang lebih banyak lagi itu adalah dari arah short, teman-teman. Oke, walaupun kalau kita lihat, kalau time frame panjangnya ya, 1 month, itu angkanya nggak gede-gede banget gitu ya. Tapi kalau kita zoom in ke 1 week, atau ke 3 days, 24 hours, kita mulai start melihat warnanya kembali ke kuningan gitu. Kalau udah mulai start ke kuningan, itu berarti tumpukannya udah lumayan banyak. Dan untuk sekarang, tumpukan yang lumayan banyak itu berada di atas, teman-teman, bukan berada di bawah. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, oke? Di sini adalah sedikit tumpukan di kurang lebih 64 ribuan, ya kan? Kalau di 1 week, kita sudah melihat ada start kekuningan di sekitaran area 74 ribuan sebagai area high terakhir. 3 days, kita juga melihat ada beberapa tumpukan yang start menguning di sini, bahkan dari angka 70.000 sampai 74, 75. 24 hours, kita juga melihat sekali lagi ada tumpukan nih, mulai-mulai di sekitaran atas area ini. Dan yang 12 hours, kita melihat ada sedikit tumpukan di bawah dan juga dilanjutkan di atas. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Untuk sementara, angka likuidasi itu akan jauh lebih besar kalau kita mendorong harga ke atas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan terlebih dahulu mencuci orang yang mencoba long di sini sebelum pada akhirnya kita naik ke atas? Nah, itu yang mungkin akan kita bahas lebih detail nanti dari segi price action. Tapi perlu saya ingatkan teman-teman bahwa ya walaupun kita melihat Bitcoin pullback gitu ya, sebenarnya pullback yang kali ini kita lihat tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu masif juga menurut saya. Karena toh kita udah pernah bahas, walaupun kita berada di bull market teman-teman, kalian harus expect bahwa akan ada pullback 15, 20, 30% sebelum pada akhir kita melanjutkan kenaikan. Dan itu kita sudah buktikan secara historis memang terjadi gitu loh. Ya walaupun mungkin ada yang bisa berargumen bahwa bisa aja kali ini pullback-nya nggak dalam-dalam banget kok. Toh kan ada demand dari ETF ya, saya setuju gitu. Tapi kita nggak boleh rule out gitu.
Kita nggak boleh katakan, wah berarti pasti yang dulu-dulu itu nggak bakalan terjadi lagi, di mana ada pullback 20-30%. Nah, itu yang saya nggak mau. Itu teman-teman udah masuk ke ranah yang terlalu ekstrim lagi. Udah terlalu overconfidence. Nah, jangan sampai itu kalian lakukan. Kita harus tetap aware bahwa walaupun memang ada demand dari spot Bitcoin ETF, tetapi kita nggak boleh juga mengatakan bahwa garansi kita nggak bakalan lagi dapat pullback 20-30%. Kalau kalian lakukan hal itu, maka kemungkinan besar kalian nggak akan siap kalau memang benar-benar pullback tersebut datang. Ya, kalau kita bicara soal logika, ya tentunya memang bisa jadi teman-teman pullback yang kita lihat kali ini tidak lagi akan sedalam cycle-cycle sebelumnya karena ada demand dari spot Bitcoin ETF. Tetapi itu bukan berarti tidak akan ada pullback. 10-15% itu adalah mungkin angka yang paling minimal lah untuk sebuah pullback di Bitcoin. Karena perlu kalian ingat, Bitcoin adalah masih sampai hari ini aset kelas dengan volatility yang paling tinggi. Sehingga kalian juga harus expect tidak hanya kenaikannya yang kencang, penurunannya juga kadang-kadang bisa kencang. Gitu ya. Dan sekali lagi, perlu saya ingatkan, Bitcoin halving itu tidak lama lagi, teman-teman. Bahkan 33 hari lagi. Sedikit di atas 1 bulan lagi. Atau kita anggap 1 bulan lagi. Itu kita bakalan mendapatkan halving. Prediksinya adalah tanggal 20 April 2024, kita akan kemudian mendapatkan halving di Bitcoin. So, apa yang akan terjadi pada saat itu? Supply yang baru setiap harinya yang ditambang itu akan kepotong setengah. Mudah-mudahan sampai pada saat itu kita juga melihat demand dari ETF itu konstan selalu ada juga, yang berarti pada saat itu supply-nya yang bisa dibeli juga semakin sedikit. Sehingga harusnya kita akan melihat Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya cepat atau lambat, teman-teman. Karena kan kita udah mulai banyak nih yang melihat orang-orang berkata bahwa, wah ini sepertinya kita akan mendapatkan mid-cycle correction, seperti yang mungkin kita lihat beberapa kali sebelumnya. Kadang-kadang correction-nya itu bisa sebulan sebelum halving atau sebulan setelah halving. Ya kan? Jadi kali ini kan kita udah kurang lebih sebulan sebelum halving. Apakah kita akan mendapatkan koreksi tersebut? Who knows? Tapi untuk sementara memang kita mendapatkan pullback yang lumayan dalam. Dari yang 70-an ribu, sekarang udah kurang lebih 66, bahkan sempat menyentuh 65 ribu. Dan karena kita sudah berada di hari Minggu, teman-teman, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, teman-teman, kita akan menghadapi salah satu event yang sangat penting juga minggu depan. Spesifiknya itu di tanggal 21 Maret 2024 yang berarti hari Kamis, teman-teman. Hari Kamis pukul 1 dini hari sampai 1.30 dini hari, kita akan mendapatkan event yang sangat penting, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat, diikuti Fed Press Conference. Nah, untuk sementara, teman-teman, kita melihat prediksinya adalah The Fed masih akan stay di angka 5,5%. Apakah ada surprise? Saya tidak tahu, tapi untuk sementara memang beberapa data masih menunjukkan bahwa sepertinya Fed belum akan siap untuk cut rate kali ini. Jadi, saya rasa prediksinya kali ini masih akan benar, 5,5%. Barulah mungkin pertemuan berikutnya akan lebih menarik, teman-teman. Kepada akhirnya The Fed akan memutuskan untuk cut rates, ataukah masih akan stay di angka yang sama, 5,5%. Nah, sekali lagi, kalau misalnya memang benar angkanya 5,5%, maka yang akan membuat volatility itu nanti di Fed Press Conference, teman-teman. Ketika Kakek Powell udah start untuk ngomong, udah menjawab pertanyaan para wartawan, pada saat itu pasti banyak investor yang akan melihat apa yang disampaikan oleh si Kakek Powell dan clue apa yang disampaikan. Artinya kira-kira berikutnya apa yang akan mereka lakukan, apa yang sedang ada di pikiran mereka sekarang, itu semuanya diinterpretasi oleh para investor dan mereka mengambil keputusan atas dasar hal tersebut. So, event utama di minggu depan akan ada di tanggal 21 Maret 2024 di pukul 1 sampai 1.30 dini hari. Jadi kalau misalnya kalian mau tontonan yang menarik, harusnya pada saat itu akan ada tontonan yang menarik. Terutama kalau kalian merupakan traders forex atau gold gitu ya. Volatility-nya pasti bakalan gila banget. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan di video kemarin bahwa kita melihat Bitcoin itu kesulitan gitu ya untuk dapat kembali reclaim di atas area trendline ini. Yang membuat saya
saya sampaikan juga bahwa kenaikan atau rebound yang kita lihat di sini itu tidak lagi seimpulsif beberapa kali sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, ketika ada dump seperti ini, dalam beberapa jam kemudian kita sudah kembali recover dan membuat V-shape recovery. Contohnya di mana? Contohnya di sini, ya kan? Di sini, di sini, sini. Beda cerita dengan yang kita lihat di sini. Walaupun kita rebound, tetapi kita hanya berhenti, bahkan mungkin kurang lebih setengah jalan gitu ya. Dan kita tertahan beberapa candle di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kembali sell off. Dan saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa area yang bisa menjadi area support yang pertama itu adalah kurang lebih di 64 ribuan dolar. Dan sebenarnya kita udah menyentuh ke area tersebut teman-teman, 64.798. Sehingga saya secara pribadi, teman-teman, sudah start untuk kembali melirik ke altcoin. Gitu ya. Tapi di sini saya masih akan sangat-sangat selektif, teman-teman. Saya hanya akan memilih project-project yang menurut saya memang punya setup dengan risk to reward ratio yang paling baik. Oke? Dan saya akan masuk di sana. Karena untuk sementara, teman-teman, kita masih mempunyai potensi untuk satu lagi lower low untuk menjemput likuidasi. Dari kita ada melihat kan di liquidation heat map 12 hour itu di bawahnya masih ada tumpukan. Walaupun di atasnya lebih banyak ya. Tapi di bawahnya masih ada sedikit tumpukan. Nah, itu juga berpotensi masih di hit gitu ya oleh market maker sebelum pada akhirnya kita kembali rally. Jadi price action yang saya expect berikutnya adalah semacam ini, teman-teman. Dan kita kemudian akan start untuk rebound. Nah, akan lebih baik lagi tentunya kalau kita mampu melihat Bitcoin untuk breakout dari trendline ini, teman-teman. Ya kan? Ini akan menjadi satu indikasi pertama yang baik tentunya. Tetapi ini bukan berarti koreksinya sudah akan selesai. Gitu ya. Kita masih bisa aja nge-retest dan kemudian start untuk kembali naik. Tapi setidak-tidaknya ya ada percobaan dari para bulls. Kalau misalnya itu benar terjadi, setidaknya ada percobaan dari para bulls untuk dapat mendorong breakout dari area trendline-nya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya ditanya, biasnya sekarang seperti apa kok jadinya? Nah, sekarang saya udah cenderung mengarah ke netral, teman-teman. Kalau kemarin masih bearish, sekarang saya sudah cenderung netral. Dan saya expect area di sini memang akan provide bounce. 64 ribuan. Nah, kalau memang benar ini adalah bottom koreksi kita kali ini, oke, maka yang mau kita lihat terjadi adalah ada semacam rally yang impulsif diikuti ada konsolidasi, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Rally konsolidasi. Rally konsolidasi. Sama, saya juga mau melihat hal tersebut terjadi di sini sebelum saya bisa lebih confidence menyatakan, oke, sepertinya kita sudah menemukan bottom dan kita bisa expect lagi Bitcoin untuk kembali merangkak naik ke atas, kemungkinan untuk kembali break ke area high yang baru. Tetapi sebagai seorang traders gitu ya, ini dari perspektif seorang traders, saya juga harus mengatakan bahwa semua setup itu datang dengan yang namanya invalidasi, teman-teman. Jika memang kita tidak akan berhenti di 64.000 di sini, dan kita bisa melihat daily candle bahkan jebol di bawah 64.000 dan close di bawah area itu, maka kita berpotensi untuk nyampe ke sekitaran area 56 sampai 58.000 dolar. Dan bagi saya, ini adalah peluang yang sangat besar, terutama untuk teman-teman yang mau nyerok altcoin untuk mencoba mencari di sekitaran area ini. Ketika Bitcoin nyampe ke sini, saya rasa altcoin juga rata-rata akan koreksi 20, ekstra 30, 40% lagi dari sini. So, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang kalian tunggu-tunggu gitu ya. Tapi, sekali lagi, apakah garansi hal tersebut akan terjadi? Tidak juga. Jadi,
hal paling baik yang mungkin bisa kalian lakukan adalah kalau misalnya kalian takut ketinggalan kereta, kita tahu bahwa ada dua area of interest. Pertama di sini, yang kedua di sini. Jaraknya seberapa kalau kita coba ukur? Kurang lebih 12%. Nah, jika teman-teman memang mau punya exposure terhadap satu altcoin, mungkin kalian bisa buy sebagian ketika Bitcoin di sekitaran area di ini. Sisanya bisa kalian buy apabila ternyata Bitcoin jebol di bawah area ini, atau Bitcoin telah melakukan hal yang tadi kita sebutkan, rally diikuti konsolidasi. Maka dari sini kalian bisa mungkin memasukkan sisanya. Lalu mungkin pertanyaannya, lalu kok kenapa nggak beli semuanya aja di sini gitu kan? Nah, ini adalah hanya soal pilihan teman-teman. Hanya soal pilihan. Kalau misalnya kalian memang tidak mau gitu ya mendapatkan harga yang terbaik, artinya kalian cuma pengen ya udahlah kok, saya juga holdnya long term, bebas dong mau belinya di mana aja. Ya saya juga tidak menyalahkan teman-teman. Tapi kalau bagi saya gitu ya, saya lebih baik memprotect capital saya dan sebisa mungkin mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, dan kalaupun memang kita tidak nyampe ke sini, saya hapus dulu. Kalaupun tidak nyampe ke sini, saya udah punya exposure di sini, teman-teman. Dan saya tambahkan di sini. Lagi, kalau misalnya ternyata memang sudah ada. Karena dari sini, saya sudah bisa lebih confidence menyatakan bahwa, oke, Bitcoin sepertinya akan kembali ke higher high yang baru. Dan mungkin ya, saya akan mendapatkan harga rata-rata di tengah. Dan itu fine buat saya. Karena ada dua hal yang bisa terjadi. Saya antara bisa dapat harga rata-ratanya di sini, atau saya bisa dapat harga rata-ratanya di sini. Nah, jadi hidup itu soal pilihan, teman-teman. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung profil resiko kalian masing-masing. Saya cuma menyampaikan pendapat saya pribadi. Gitu ya. Jadi intinya sekarang, teman-teman, ini udah mungkin areanya di mana kita akan start untuk mendapatkan buyers kembali masuk di sekitar 64 ribuan dolar. Dan saya expect maka ada sedikit bounce dari sini. Hanya pertanyaannya mungkin, bounce-nya baru akan kita mulai ketika kita breakdown sekali lagi, ataukah dari sini. Oke, tapi intinya saya sudah kembali start untuk melirik ke altcoin. Kalau untuk kalian yang traders dan mau tradingnya di Bitcoin, maka hal yang tadi saya sebutkan wajib terjadi dulu sebelum mungkin kalian kembali melirik untuk long, yaitu adalah ada semacam rally diikuti konsolidasi. Dan ini bisa aja membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Dan kemudian kita kembali breakout dan rally ke atas. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.